ketika Cheng Ho ini singgah di berbagai tempat, ada banyak orang yang mengaku bahwa mereka ini tidak pernah melihat Cheng Ho makan ataupun minum pada siang hari. Mereka baru nengok Cheng Ho makan minum tuh hanya pada saat malam hari aja. Nah, usut punya usut, pada saat itu ternyata bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan ya itu dia, sebagai seorang muslim yang taat, Cheng Ho ini pun dengan sangat taat melaksanakan ibadah puasa pada saat perjalanan itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah biografi tentang seorang tokoh yang namanya sangat-sangat masyhur. Dia adalah seorang penjelajah atau pelaut asal Tiongkok yang pernah melakukan ekspedisi hingga ke Nusantara ini, Wak. Menariknya, dia ini lahir dari keluarga muslim dan tentunya dia ini juga tumbuh menjadi seorang muslim yang sangat taat. Nah, ketika dia dan armadanya singgah ke Nusantara untuk urusan diplomasi, Wak, di saat yang bersamaan dia ini juga menciarkan agama Islam. Atas tindakannya ini, proses islamisasi di Nusantara pun dapat berlangsung dengan lebih cepat. Dan bahkan Wak, dia ini juga dianggap sebagai tokoh yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Alhamdulillah, setelah minggu lalu aku membahas tentang Wali Songo, banyak dari WOO yang juga request nih pengen diceritakan tokoh-tokoh lain yang juga berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalau kemarin aku udah ngebahas Wali Songo, malam ini siapakah dia yang akan aku ceritakan? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang kisah perjalanan Laksmana Cheng Ho. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, sebelum aku bercerita tentang perjalanan ekspedisi Laksmana Cheng Ho ke Nusantara, Wak, terlebih dahulu aku mau mengajak kalian untuk mundur lagi nih ke belakang, ya kan? Dan melihat bagaimana kehidupan masa kecil beliau. Jadi, Wak, Cheng Ho ini lahir di provinsi Yunnan, Cina pada tahun 1371 Masehi dengan nama asli Ma He. Ya, nah berdasarkan kebudayaan Cina, Wak, Ma itu adalah singkatan dari Muhammad. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Ma He ini merupakan seorang anak yang lahir dari keluarga muslim. Ma He adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, Wak. Ayahnya bernama Ma Haji dan ibunya bernama Wen. Nah, sebenarnya, Wak, nenek moyangnya Ma He ini bukan orang asli Cina loh, dimana 6 generasi di atasnya atau kakek dari kakeknya Ma He adalah keturunan bangsawan Persia yang bernama Sayyid Ajal Syams al-Din Omar. Ya, nah ketika pindah ke Cina, Wak, Said Ajal ini didapuk menjadi gubernur pertama di provinsi Yunnan pada masa pemerintahan dinasti Yuan. Nah, dengan perannya itulah, Wak, beliau pun menjadi salah satu orang yang turut serta menyebarkan agama Islam di sana. Sebagai seorang muslim, kakek dari kakeknya Ma He, which is Said Ajal tadi, juga melahirkan keturunan-keturunan muslim yang sangat taat beragama, Wak. Bahkan banyak juga sumber yang mengatakan pada masa itu kakek dan ayahnya Cheng Ho ini sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Pada masa itu, Wak, berangkat ke Mekah untuk berhaji ini bukan hal mudah loh, hal sulit kali, mempertaruhkan nyawa juga. Kenapa? Karena jaraknya jauh kali. Dan transportasi juga nggak semudah sekarang tinggal naik pesawat sampai, tidak, Wak, mohon maaf. Ma Haji, ayahnya Cheng Ho ini, Wak, sering sekali cerita ke anak-anaknya kalau dia harus menempuh perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan menggunakan kapal layar untuk bisa sampai ke Mekah. Dan selama di perjalanan itu dia menemui banyak sekali rintangan seperti hujan badai, iklim yang berbeda-beda, dan juga adat istiadat yang sangat beragam dari berbagai suku bangsa. Nah, cerita tentang perjalanan haji yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya inilah yang merupakan kisah yang sangat membekas sekali dalam hatinya Ma He atau Laksmana Cheng Ho. Cerita inilah yang membuat dia tumbuh menjadi anak yang sangat rajin beribadah. Dan selain itu, cerita tadi juga membuat Ma He bercita-cita agar kelak di masa depan dia bisa pergi menggembara seperti ayah dan kakeknya yang berhasil pergi jauh sampai ke Mekah. Tapi sayangnya, Wak, belum sempat cita-citanya itu terwujud. Masa kecilnya Ma He yang sangat hangat bersama keluarganya ini ternyata tidak bertahan lama. Dimana pada masa itu sebuah peristiwa besar tiba-tiba datang mencerai beraikan keluarga mereka. Peristiwa apa itu? Amasu.
Jadi Wak, sebenarnya pada tahun 1368, beberapa tahun sebelum Mahe lahir, kekuasaan dinasti Yuan, dinasti kakek buyutnya Mahe yang pada saat itu memerintah Wak, ternyata telah digulingkan sama dinasti Ming. Tapi meskipun dinasti Ming ini sudah mulai berkuasa, ternyata masih ada nih beberapa wilayah di sana yang masih dipimpin oleh dinasti Yuan. Salah satunya apa? Provinsi tempat tinggalnya Mahe, yaitu Yunnan. Nah, barulah ketika Mahe memasuki usia remaja, pasukan tentara dinasti Ming tiba-tiba datang itu ke kampung halamannya Mahe untuk membersihkan sisa-sisa dinasti Yuan. Nah, pada saat itu keluarga besar Mahe ini kan banyak yang menjadi pejabat di pemerintah dinasti Yuan kan Wak. Hal tersebutlah yang jelas membuat mereka menjadi sasaran utama yang diserang sama dinasti Ming. Bahkan kabarnya ayahnya Mahe yaitu Mahaji tadi merupakan salah satu perwira yang tewas juga dalam penyerangan itu Wak. Nah, di saat yang bersamaan Mahe yang pada saat itu masih berusia 12 tahun Wak juga ikut ditangkap tuh, ditawan lah sama pasukan tentara Ming. Mahe dibawa tuh pergi ke istana kerajaan yang terletak di daerah Nanjing ya. Nah, setelah tertangkap, Mahe ini pun dijadikan sebagai pesuruh gitu Wak. Terus tidak lama kemudian dia dihadiahkan kepada Zudi namanya. Nah, Zudi ini Wak anak keempat dari Kaisar Zhu Yuanzhang. Salah. Anak keempat dari Kaisar Zhu Yuanzhang, which is ini adalah kaisar pertama di dinasti Ming Wak. Nah, sejak saat itulah Wak, mau tidak mau Mahe pun mulai mengabdikan dirinya kepada Zudi karena dia sudah dihadiahkan untuk Zudi kan. Dari sanalah Wak Mahe memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk belajar dan juga bertempur hingga lama-kelamaan kemampuannya pun semakin terasah. Nah, dengan kemampuannya itu Wak Mahe pun menjadi orang kepercayaan Zhu yang selalu mendampinginya setiap waktu. Hal itu terus dia lakukan hingga akhirnya Zudi ini pun didapuk menjadi raja di daerah Beiping namanya, atau sekarang dikenal dengan nama apa Wak? Beijing. Nah, sebelum aku lanjut tuh aku mau kasih sedikit penjelasan ya biar kalian nggak bingung. Dulu pun aku juga bingung. Jadi pada saat itu Wak ternyata pemimpin pusat kerajaan itu adalah kaisar. Nah, di bawah kaisar tuh adalah raja-raja yang memang ditugaskan memimpin daerah-daerah. Kaisar nih ibaratnya macam presidennya lah, dan raja itu gubernurnya gitu. Jadi ketika Zudi ini menjadi raja di Beiping atau di Beijing tadi, pada saat yang sama berarti ada juga kaisar kan yang memimpin daratan Cina secara keseluruhan. Kayak gitu ya, nangkap maksudnya kan? Nah, lanjut. Awalnya Wak pemerintahan yang dijalankan oleh kaisar dan raja-raja ini berjalan dengan aman-aman aja. Hingga akhirnya pada tahun 1399 Masehi, pecahlah itu perang saudara di antara mereka yang disebut sebagai perang Jingnan kan. Nah, dalam peperangan itu Wak, Raja Zudi ini pun melakukan penyerangan terhadap kaisar pemimpinnya nih, dan Mahe adalah salah satu pasukan yang dengan berani mendampingi Zudi untuk berperang. Singkat cerita, Raja Zudi ini berhasil Wak menduduki kerajaan. Oleh karena itu sekarang gantian Raja Zudi lah yang mengambil alih kekuasaan sebagai kaisar. Naik pangkat lagi tuh ibaratnya setelah perang nih. Nah, setelah Raja Zudi ini naik tahta menjadi kaisar Wak, ternyata dia ini masih tetap mengingat peran Mahe yang dianggap sangat-sangat berjasa bagi dia. Dan sebagai bentuk penghargaan untuk Mahe Wak, pada tahun 1404 Masehi akhirnya Kaisar Zudi ini menganugerahi marga Cheng, dan sejak saat itulah nama Mahe pun berubah jadi Cheng He. Makin lama makin berubah, jadi dikenal ya jadi nama Cheng Ho gitu. Terus di masa pemerintahan Kaisar Zudi pada abad ke-15 Wak, Cina pun mulai melakukan ekspedisi untuk bisa membangun hubungan diplomatik dengan negara asing. Dan untuk mewujudkan misi tersebut Wak, Kaisar Zudi pun langsung nunjuk Cheng Ho sebagai orang kepercayaannya untuk bisa menjadi Laksmana yang memimpin ekspedisi ke Samudra Barat. Ini sebutan untuk Samudra Hindia. Nah, di sini inilah Wak perjalanan Laksmana Cheng Ho sebagai seorang pengembara akhirnya dimulai. Masuk. Pada masa kekuasaan dinasti Ming Wak, kemajuan Cina ini tumbuh dengan sangat pesat kali. Mereka dikenal sebagai negara yang sangat kuat dan berhasil memproduksi banyak sekali komoditas seperti sutra, porselen, besi, dan lain-lain. Dan selain itu juga Wak, yang paling menonjol dari kemampuan mereka adalah di bidang kelautan nih. Dimana pada saat itu Cina ini juga dikenal mahir kali dalam membuat kapal. Di zaman itu aja mereka sudah berhasil membuat kapal yang terdiri dari 50-60 kabin dan mampu menampung lebih dari 1000 penumpang.
untuk pelayaran yang jarak jauh. Nah, kemampuan dalam membuat kapal layar ini sangat-sangat penting sekali dalam mewujudkan misi ekspedisi yang diusung oleh Kaisar Zudi. Di mana pada saat itu Kaisar Zudi ini pun ingin memperluas pengaruh kerajaan Ming dengan cara membangun hubungan diplomasi yang sangat baik dengan negara-negara asing di dunianya. Ya kan, namanya juga pengen menjalin hubungan baik kan, ya, maka otomatis ekspedisi ini pun tidak didasari dengan tujuan untuk menjajah ataupun menginvasi, tidak dengan datang baik-baik kayak gitulah istilahnya. Nah, karena tidak didasari dengan niat menjajah, maka dalam ekspedisi ini Kaisar Zudi pun selalu menekankan 3 prinsip kepada seluruh pasukannya. Prinsip tersebut adalah: pertama, seluruh rakyat di penjuru dunia adalah keluarga. Kedua, seluruh pasukan Cina harus bisa beradaptasi dengan baik di seluruh tempat yang mereka singgahi. Terus yang ketiga, hubungan yang dijalin antara Cina dan negara yang disinggahinya harus bisa mendorong perniagaan dua negara tersebut, ya. Nah, sampai sini jelas sekali kan, Wak, kalau ekspedisi ini memiliki niat yang sangat baik kali, sangat mulia bahkan, sehingga sering disebut sebagai ekspedisi persahabatan, ya kan? Nah, adalah tuh untuk menjalankan ekspedisi persahabatan tersebut, Wak, Cina pun membuat kapal yang ukurannya jauh lagi lebih besar dari biasanya. Nah, kapal inilah yang nantinya akan dinakodai oleh Laksmana Cheng Ho sebagai orang yang memang dipilih oleh Kaisar Zudi dalam memimpin ekspedisi persahabatan ini. Dan kapal tersebut, Wak, disebut-sebut memiliki panjang 139 meter, lebarnya 62 meter. Ini ukurannya setara sama satu lapangan sepak bola loh, Wak. Kebayang nggak kalian segede apa tuh, Wak? Dibuat sama mereka. Dan kapal tersebut dinamai sebagai kapal pusaka. Selain kapal pusaka, Wak, armada mereka juga dilengkapi dengan kapal pengangkut barang oleh-oleh yang nantinya nih akan dibagikan ke negara-negara yang mereka singgahi oleh-oleh nih. Nggak cuma kapal oleh-oleh aja, Wak, ada kapal suplai juga, kapal prajurit, kapal perang, kapal patroli, dan kapal pengangkut air. Kalau di total, Wak, semuanya kurang lebih ada 307 kapal dengan ukuran berbeda-beda saat itu juga. Nah, dengan kapal sebanyak itu tentu bisa dibayangkan jumlah orang yang ikut serta di dalamnya juga pasti banyak kali kan, Wak. Nah, jumlah mereka yang ikut di ekspedisi persahabatan ini diperkirakan mencapai lebih dari 27.000 orang. Ramai kali memang. Nah, dalam armada sebanyak itu, Wak, beberapa diantaranya merupakan seorang navigator ikut, penjelajah ikut, pelaut, dokter, awak kapal, pekerja, prajurit, penerjemah, dan juga penulis. Nih penulis nanti ini bertugas untuk mencatat segala cerita tentang perjalanan mereka lah gitu pokoknya. Dan selain itu juga, Wak, mengingat banyaknya jumlah armada yang ikut dalam ekspedisi persahabatan ini, ditambah juga dengan waktu berlayar yang tidak sebentar, otomatis mereka juga harus membawa persediaan makanan dan juga minuman yang sangat banyak. Dan konon katanya, Wak, pada saat itu mereka juga membawa banyak sekali ayam sama sapi. Ayam sapi dibawa sama mereka buat disembelih sebagai lauk. Jadi biar makanan mereka sepanjang perjalanan tuh nggak ikan-ikan yang ditangkap di laut aja gitu loh, Wak. Dipikirin sama mereka tuh ayam sapi dibawa juga. Udah tuh kan, Wak, singkat cerita, setelah semua persiapan dirasa telah matang, Laksmana Cheng Ho dan juga armada lautnya pun memulai ekspedisi pertama mereka pada tanggal 11 Juli 1405. Di ekspedisi yang pertama itu, rute yang dipilih oleh Laksmana Cheng Ho adalah Champa, Vietnam, terus Jawa, Palembang, NTT, Maluku, Sumatera, Aceh, Sri Lanka, dan India. Ini sedikit tambahan informasi aja, Wak. Tanggal 11 Juli, which is tanggal keberangkatan armada lautnya Laksmana Cheng Ho ini, sekarang diperingati sebagai Hari Maritim Nasional di Cina loh. Masya Allah, keren kali. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi setelah menyelesaikan ekspedisi pertamanya pada tahun 1407, di tahun yang sama Laksmana Cheng Ho pun kembali melaksanakan atau melanjutkan ekspedisi yang kedua dengan membawa misi yang sama. Pokoknya nih, tiap kali ekspedisi yang udah selesai, tanpa menunggu waktu yang lama, Cheng Ho ini selalu akan lanjut berangkat ke ekspedisi lain lagi. Kayak gitu terus, Wak. Dan hal itu terus dilakukan hingga akhirnya pada tahun 1433, Laksmana Cheng Ho dan armadanya telah menjelajah samudra sebanyak 7 kali. Ekspedisinya itu telah membawa mereka singgah di lebih dari 30 negara. Dan kalau di total, Wak, waktu tempuh yang mereka habiskan dari ekspedisi pertamanya sampai ekspedisi terakhir itu berapa lama? 28 tahun. 28 tahun, kebayang gak sih, Wak, kalian hampir 3 dekade lo berlayar di tengah samudra kayak gitu. Tangguh betul memang Laksmana Cheng Ho sama armadanya ini ya. Woi.
Nah, dalam perjalanan ekspedisi yang tidak sebentar itu, Wak, memang ada banyak sekali kisah menarik tentang Laksmana Cheng Ho. Seperti yang aku bilang di awal tadi, Cheng Ho ini kan lahir di keluarga muslim dan dia sendiri juga tumbuh menjadi seorang muslim yang sangat taat kan, Wak. Meski waktunya ini sebagian besar dihabiskan di atas kapal, hal itu ternyata tidak membuat Cheng Ho ini melalaikan ibadahnya. Di salah satu sumber yang aku baca, Wak, disebutkan bahwa selama berada di atas kapal nih, Cheng Ho tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Bahkan Cheng Ho juga sering mengajak anak buah lainnya yang beragama Islam untuk sama-sama menunaikan sholat berjamaah. Dan selain itu juga, Wak, ketika Cheng Ho ini singgah di berbagai tempat, ada banyak orang yang mengaku bahwa mereka ini tidak pernah melihat Cheng Ho makan ataupun minum pada siang hari. Mereka baru nengok Cheng Ho makan minum tuh hanya pada saat malam hari aja. Usut punya usut, pada saat itu ternyata bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan ya itu dia, sebagai seorang muslim yang taat, Cheng Ho ini pun dengan sangat taat melaksanakan ibadah puasa pada saat perjalanan itu. Dan selain melaksanakan ibadah, Wak, Cheng Ho ini juga selalu mensiarkan agama Islam di tempat-tempat yang dia singgahi. Beberapa sumber waktu itu menyebutkan bahwa ini adalah macam agenda terselubung yang dilakukan Cheng Ho selama menjalankan ekspedisinya, Wak. Ingat kalian tadi di awal aku cerita apa? Kalau tujuan ekspedisi ini adalah untuk urusan diplomatik, ya kan? Nah, ternyata, Wak, selain menjalankan tugasnya itu, Cheng Ho ini juga selalu menyempatkan diri untuk bersyiar agama Islam, Wak. Dan tindakannya inilah yang secara tidak langsung telah membantu proses islamisasi di Nusantara ini. Nah, penasaran kan dengan kisah kedatangan Laksmana Cheng Ho di Nusantara dan bagaimana Laksmana Cheng Ho mensiarkan agama Islam di Nusantara, Wak? Masuk. Nah, sejak ekspedisinya yang pertama pada tahun 1405, Wak, Laksmana Cheng Ho ini telah singgah di beberapa wilayah di Nusantara, di mana pada saat itu dia dan rombongannya berhasil singgah di pesisir utaranya Pulau Jawa setelah terlebih dahulu merapat di Champa, Vietnam. Nah, barulah setelah itu mereka melanjutkan pelayaran ke arah barat menuju Sumatera melalui Selat Malaka. Udah sampai sana, mereka lanjut lagi nih menuju ke Sri Lanka dan juga India sebelum akhirnya kembali ke Cina. Nah, setelah ekspedisinya yang pertama ini, pada periode-periode ekspedisi berikutnya, Wak, Laksmana Cheng Ho ini hampir selalu singgah ke Nusantara, Wak. Hanya di ekspedisi ke-6 aja tuh katanya dia tidak datang ke Nusantara karena pada saat itu ekspedisi mereka memang lebih berfokus untuk menjelajah kawasan Afrika Timur dan Timur Tengah. Tapi selama mau ekspedisi pasti singgah ke Indonesia dulu, kayak gitulah. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Cheng Ho ini datang ke Nusantara dalam waktu yang relatif berdekatan, Wak, yaitu di tahun 1408, 1409, 1413, 1430 dan kunjungan terakhirnya di 1430 tadi ketika dia sudah hampir mencapai usia 60 tahun. Nah, karena udah beberapa kali singgah ke Indonesia nih, Wak, Cheng Ho pun berhasil menjalin hubungan yang sangat-sangat baik dengan warga pribumi, termasuk juga dengan berbagai kerajaan yang berdiri pada masa itu. Ada kerajaan Majapahit di Jawa, ada kerajaan Lamuri, dan juga kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Hubungan baik yang sudah terjalin itu pun membuat kedatangan Cheng Ho selalu disambut dengan baik di sana, Wak. Dan seperti yang aku bilang tadi, di setiap kedatangan Cheng Ho di Nusantara, beliau selalu mensiarkan agama Islam, Wak. Hal itu dia lakukan atas inisiatifnya sendiri. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam itu sendiri kan sebenarnya setiap orang ini kan adalah pendakwah kan, Wak. Dan selain itu Cheng Ho ini juga menjalankan hadis Rasulullah yang berisi sampaikanlah walau hanya satu ayat. Itu dipegang kali sama Cheng Ho. Nah, meskipun Cheng Ho sudah memulai dakwahnya, hal itu tentunya bukan tanpa hambatan. Pada masa itu, di saat yang bersamaan dengan kedatangan Cheng Ho ke Nusantara, kawasan Nusantara ini kan memang masih didominasi sekali oleh kerajaan-kerajaan beragama Hindu-Buddha kan, Wak. Tapi kalau Cheng Ho datang, Wak, pengaruh Hindu-Buddha itu udah mulai meredup katanya. Jadi bisa dibilang Nusantara ini sedang berada di fase peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Jadi proses Islamisasi ini pun udah mulai terjadi sebenarnya di Nusantara nih, Wak. Tapi memang meskipun proses Islamisasi mereka sudah dimulai, Laksmana Cheng Ho ini tidak serta-merta memaksa orang-orang untuk masuk Islam. Dia juga menerapkan aksi dakwah yang sangat santun dan juga tanpa paksaan, Wak. Bahkan Cheng Ho yang juga terkenal cerdas ini sampai-sampai mempelajari agama Hindu dan Buddha. Ya karena memang mayoritas penduduk Nusantara pada masa itu masih beragama Hindu-Buddha kan, Wak, dipelajari sama beliau agama Hindu-Buddha ini. Kalau Laksmana Cheng Ho mengetahui dengan pasti bagaimana ajaran yang mereka
mereka anut, maka dia akan lebih mudah untuk nyambung gitu dengan mereka. Dan dari situlah Wak Cheng Ho pun bisa mendapatkan celah untuk bisa mendakwahkan Islam. Dan selain itu Wak Cheng Ho ini juga sering memberikan hadiah-hadiah yang di dalamnya tersirat nilai-nilai keislaman. Contohnya aja pada saat itu Laksmana Cheng Ho ini berlabuh di pelabuhan Muara Jati di Cirebon nih. Dia sempat Wak menemui Sultan Cirebon kala itu kan. Nah di situ Cheng Ho memberi Sultan cindera mata berupa piring yang bertuliskan kaligrafi ayat kursi. Jumlahnya ada 9 piring besar dan 40 piring kecil Wak. Dan kalian tahu piring-piring tersebut selalu digunakan oleh Wali Songo setiap kali mereka sedang berkunjung untuk bermusyawarah di Cirebon loh Wak. Dan kebetulan pada masa itu masa dakwahnya Wali Songo juga sudah dimulai di Pulau Jawa. Makanya itu kayak ada masa peralihan ke Islam itu ya setelah Wali Songo datang. Memang Wak, kebetulan lah waktu itu juga Cheng Ho masuk juga membantu untuk menciarkan agama Islam gitu. Dan selain untuk bersilaturahmi dengan Sultan Cirebon Wak, kedatangan Laksmana Cheng Ho ke sana ini juga sekaligus untuk bisa melakukan perbaikan kapal-kapal armada mereka. Jadi selama proses perbaikan kapal tersebut di Cirebon, Laksmana Cheng Ho ini memanfaatkan sebuah bangunan yang ada di sana untuk menjadi tempat berkumpulnya dia dan juga rombongannya. Nah bangunan itu kemudian diubah Wak jadi kelenteng. Tapi uniknya pada masa itu beberapa bagian di kelenteng tersebut justru dibangun menghadap ke kiblat Wak. Sehingga Laksmana Cheng Ho dan juga armadanya yang beragama Islam dapat mendirikan sholat berjamaah di sana. Bahkan dulunya Wak kelenteng tersebut juga lebih difungsikan sebagai masjid loh. Jadi macam betul-betul bentuk toleransi beragama kali ya kan. Masih ada loh sampai sekarang kelenteng tuh. Nah selain di Cirebon Wak, jejak-jejak peninggalan Laksmana Cheng Ho di kawasan Nusantara juga ada di kota Semarang, yaitu berdirinya kelenteng Sampokong. Ada yang bilang kalau kelenteng tersebut dulunya juga difungsikan sebagai masjid tempat Laksmana Cheng Ho beribadah Wak. Tapi sumber lain yang lebih kuat memiliki versi cerita yang berbeda nih Wak. Jadi ceritanya pada tahun 1416 Laksmana Cheng Ho berlabuh lah ini kan di Semarang karena ternyata salah satu awak kapalnya yang bernama Wang Jinghong jatuh sakit. Nah karena sakitnya itu Hong ini sampai membutuhkan perawatan Wak, dan Cheng Ho pun lah yang merawatnya dengan sangat baik di sebuah gua yang dia temukan di Semarang. Dan FYI Wak, gua ini berada di dekat kelenteng Sampokong sekarang. Nah singkat cerita, setelah kondisi Hong ini membaik, di luar dugaan ternyata Hong ini ingin tetap tinggal di Semarang aja Wak. Cheng Ho pun mengizinkan dia kan, ya udahlah kalau mau tinggal di sini kamu nggak apa-apa. Lalu Cheng Ho dan armadanya yang lain melanjutkan kembali pelayaran mereka menuju ke Tuban. Nah konon katanya Wak, Hong yang juga merupakan seorang muslim yang taat, sama seperti Cheng Ho, dia pun juga mulai menyebarkan agama Islam di Semarang itu. Dan selain itu juga untuk mengenang jasa Cheng Ho Wak, Hong ini membuat patung Cheng Ho di gua tempat dia dirawat dulu. Aduh merinding aku Wak. Gua tersebut katanya pernah beberapa kali runtuh Wak. Lalu akhirnya orang-orang pun memilih untuk membangun kelenteng tidak jauh dari lokasi itu. Nah kelenteng itulah yang kemudian diberi nama sebagai kelenteng Sampokong. Dan patung Cheng Ho tadi juga ikut dipindahkan di kelenteng tersebut. Sebenarnya masih banyak kali Wak jejak peninggalan Cheng Ho di Nusantara ini, mulai dari hadiah lonceng emas yang diberikan oleh Cheng Ho kepada Raja Aceh sampai dengan Masjid Agung Demak yang bergaya arsitektur Tiongkok. Dan FYI salah satu arsitek pendiri masjid ini Wak siapa? Sunan Kalijaga loh. Dan dalam proses pembangunannya Sunan Kalijaga juga banyak sekali dibantu oleh muslim-muslim Tiongkok yang lain. Bayangkan sama kalian, ya Allah. Kalau aku ceritakan semua jejak peninggalan Cheng Ho di Nusantara, rasa-rasanya video ini nggak akan cukup Wak. Tapi yang jelas perjalanan ekspedisinya membawa banyak sekali dampak kepada penduduk Nusantara. Tidak hanya persebaran budaya dan hubungan diplomasi antar negara saja Wak, tapi kedatangan Cheng Ho ini juga berhasil membantu penyebaran agama Islam di tanah air kita. Dan gak hanya di Nusantara aja Wak, Laksmana Cheng Ho ini juga terus menciarkan agama Islam di negara-negara lain yang dia singgahi. Hal itu terus dia lakukan hingga akhirnya Laksmana Cheng Ho wafat pada tahun 1435. Beliau pada saat itu wafat di tengah laut, bertepatan juga dengan ekspedisinya yang terakhir. Dan konon katanya sebelum wafat beliau ini sempat berpesan bahwa sebagai seorang penjelajah samudra, makam terbaik untuknya adalah di lautan. Dan ketika beliau betul-betul wafat di tengah samudra ini, jasadnya pun dimakamkan dengan cara dilarung di sana Wak. Jadi dilarung tuh macam dilepaskan di tengah laut, lepas dengan kondisi mayatnya sudah dibungkus kain. Nah dilarung
jasadnya Laksmana Cheng Ho sesuai permintaan dia yang terakhir juga. Dan FYI di kota Nanjing juga ada makamnya Laksmana Cheng Ho, tapi makam tersebut tentu tidak berisi jasadnya beliau, melainkan bentuk simbolik aja di mana yang dikubur di dalamnya adalah topi dan juga jubah kebesaran Laksmana Cheng Ho. Oke Wak, jadi itu tadi kisah perjalanan seorang penjelajah muslim asli Tiongkok bernama Cheng Ho. Kalau misalnya kalian ingat tadi di awal aku sempat cerita bahwa sejak kecil Cheng Ho ini memang sudah bercita-cita ingin menjadi pengembara ya kan Wak. Dan cita-cita itu muncul setelah dia mendengar kisah tentang perjalanan ayah dan kakeknya saat berhaji. Nah siapa sangka meski pada saat kecil dia pernah menjadi tawanan oleh dinasti Ming, ternyata pada saat dewasa dia justru dipercaya menjadi seorang Laksmana yang pergi menjelajah samudra luas ke berbagai negara-negara Wak. Itu berarti apa? Cita-cita untuk pergi menggembara akhirnya bisa terwujud. Ih merindingku beda ya Allah. Di beberapa sumber yang aku baca disebutkan juga kalau katanya dalam ekspedisi tersebut Cheng Ho ini juga sempat datang juga tuh ke Mekah untuk berhaji loh. Tapi ya itu sayangnya sampai saat ini belum ditemukan bukti fisik berupa catatan sejarah yang memang menunjukkan bahwa Cheng Ho betul-betul pernah sampai di Tanah Suci. Jadi itu mohon maaf, kebenaran tentang ibadah haji yang dilakukan oleh Laksmana Cheng Ho ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Entah pernah berhaji atau belum, tapi yang jelas beliau telah berhasil menjadi tokoh yang berjasa besar dalam mendakwahkan Islam, khususnya juga di Nusantara. Masya Allah. Gimana menurut kalian soal cerita ini Wak? Apa yang kalian tahu tentang Laksmana Cheng Ho? Kalau ada informasi menarik tentang Laksmana Cheng Ho yang tidak aku sebutkan di video ini, kalian boleh tambahin di kolom komentar di bawah, dan kalian juga boleh perbaiki kalau misalnya ada informasi aku yang kurang tepat atau kurang jelas ya Wak ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.